Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tony Syafi'i, SPD, mahasiswa PPG PAI tahap ketiga tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 25411408081 dan sebagai guru PAI di SMP Darul Muqomah Siwulu. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Darul Muqomah kelas 8 dengan materi sholat gerhana, sholat istiqo, dan sholat jenazah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah, sudah sarapan semua? Imam berdoa supaya kalian pada pagi hari ini diberi kesehatan selalu, sehingga pada pagi hari ini kalian bisa belajar bersama di SMP Darul Muqomah dengan penuh semangat dan percaya diri, sehingga kalian mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita silakan Mas Omar pimpin doa dulu. Doa mulai. Dan coba kita bersama-sama membacakan kebiasaan kita di bacaan Asmaul Husna. Jadi ketika kita melakukan pembahasan, mari kita melantunkan atau menyanyikan lagu bangsa kita, yaitu Indonesia Raya. Dan kita kalian berdiri semua. 1, 2, 3. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sana aku berdiri, dari pandu ibu. Indonesia Tuhanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu.
Ada yang hari ini sudah berangkat? Ya, Rizky. Yang mana? Berapa nomor? Sudah sih ya. Satu ya. Apa tadi? Apa tadi? Akhirat dikiati. Ini para asal-asal semoga yang dari pagi hari ini tetap semangat dan untuk menyempurnakan kita sebelum belajar, mari kita tepuk semangat dulu biar dapat semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Mari kita buka kelasnya. Untuk pagi hari ini kita sudah mencapai bab yang keempat, yaitu tentang ibadah dengan disiplin dan penuh ibarat kepada Allah Taala serta peduli terhadap sesama melalui surat sederhana, surat istiqomah dan surat jenazah. Apa tujuan kita di dalam mempelajari pada materi bab keempat? Tujuannya yaitu untuk menjelaskan pengertian dan tata cara sholat sederhana, istiqomah dan jenazah. Yang kedua, membaca doa sholat istiqomah dan jenazah dengan benar. Yang ketiga, mempraktikkan sholat sederhana, istiqomah dan jenazah sesuai kebutuhan syariat. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya sholat sederhana sebagai ketaatan kepada Allah dan kepedulian terhadap sesama. Pertanyaan Pak Imam, apakah yang di sini ada pernah melakukan sholat ketika tersebut? Ada nggak? Ada yang pernah? Sholat sederhana, sholat istiqomah, sholat jenazah. Dan sekarang kalimat ini tanya kepada kalian, apa yang dilakukan Rasulullah SAW saat terjadi gerhana matahari maupun gerhana rembulan? Yang melakukan sholat gerhana matahari dan rembulan. So ya, mengapa umat Islam dianjurkan melaksanakan sholat istiqomah ketika kekeringan? Coba Mas Hafiz bisa jawab kenapa? Yang perempuan, apa hikmah sholat jenazah bagi umat Islam? Waktunya bisa jawab. Agar kita sebagai manusia yang masih hidup bisa mengenal setelah kita pasti akan mati, ya, meninggal dunia. Itu hikmah dari sholat jenazah bagi umat Islam. Bukan kasihnya saling buka, saya bersama ya. Buku halaman yang 51. Mas, bukunya dibuka Mas. Pengertian sholat gerhana, yaitu sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika terjadi gerhana matahari atau kusuf atau gerhana bulan atau yang dinamakan kusuf. Dilakukan untuk mengingat Allah, bertobat dan berdoa. Itu pengertian sholat gerhana. Bagaimana tata caranya? Tata cara sholat gerhana, niat di dalam hati. Sholat sunnah gerhana 2 rakaat, takbiratul ihram, kita Al-Fatihah, membaca surat atau ayat panjang di dalam waktu. Ruku lama. Yang kedua, sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat jamaah yang dilakukan untuk memohon husnul hijab ketika terjadi keringan atau kegagalan panen. Tujuan utama bertobat, istighfar dan berdoa bersama agar Allah turunkan hujan. Inti dari sholat istisqa yaitu agar diturunkan hujan. Dan tata cara sholat istisqa. Tata cara sholat istisqa yaitu persiapan spiritual, istighfar, tobat dan anjuran puasa beberapa hari bagi yang mampu. Jadi Mas, kalau mau sholat gerhana sholat istiqomah itu puasa dulu 2 atau 1 ya.
Ya minimal 1 hari sebelum kita sholat istiqomah itu puasa dulu. Nah, sudah puasa, kemudian kita disuruh berkumpul di lapangan, sholat 2 rakaat dengan takbir berulang sebelum bacaan Fatihah atau rakaat pertama dan kedua sesuai tradisi khutbah dan doa memonjol. Setelah sholat dianjurkan doa kolektif dan tindakan nyata hemat air. Dan yang terakhir sholat apa? Sholat apa yang terakhir? Sholat jenazah. Sholat jenazah pengertiannya itu sholat jenazah adalah ibadah yang dilakukan ketika ada muslim meninggal. Hidupnya fardu kifayah jika sebagian orang sudah melaksanakan kewajiban berbagi yang lain. Bentuknya berbeda tanpa rukun dan tata cara sholat jenazah berdiri bagi yang mampu. Imam memulai niat di hati. Kemudian membaca Al-Fatihah. Kedua membaca salawat untuk Nabi. Ketiga doa untuk jenazah. Yang keempat doa penutup dan yang terakhir itu dan melatih konsentrasi kita melakukan SPG dengan tepuk tangan. Kalau memang bilang tepuk tangan 1, tepuknya 1. Konsentrasi siap? 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Kurang ya? 5. Ya terakhir tepuk 5. Semangat kan? Nah, mari kita simak cara sholat gerhana istiqomah dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mustafa Fadlullah, sholat gerhana sholat yang dilaksanakan ketika terjadinya gerhana matahari atau bulan. Gerhana matahari dalam bahasa Arab dikenal ketika gerhana dilaksanakan sendirian atau dilaksanakan oleh jemaah wanita, maka tidak dianjurkan ada khutbah di dalamnya. Berikut ini tata cara pelaksanaan sholat karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana matahari menjadi makmum. Tata cara pelaksanaan sholat istisqa. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan sholat istisqa sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW dari rakaat kedua seperti pelaksanaan sholat. Juga dilakukan oleh Al-Qadhi dan para ulama sama seperti sholat. Imam yang khutbah didengarkan oleh jemaah yang hadir. Khutbah sholat istisqa terdiri dari khutbah Allahumma salli Allahumma salli. Ini yang bayi jenazah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jika itu pemaparan video tentang sholat apa mas? Sholat apa? Sholat gerhana, sholat istiqomah dan sholat ya coba kalian di situ pelajari beberapa materi dan coba kalian tuliskan di sini ya, kertas ini. Memang bagi 3 kelompok ya. Ini
yang ada lagi belum sholat istisqa, ya. Ini yang perempuan dibagi dua, ya. Sebelah sini sholat jenazah, yang di sana, ya. Nah, coba kalian rangkum bagaimana tata cara sholat sunat-sunat tersebut, ya, sesuai dengan kelompoknya. Coba Imam minta dari tiap kelompok mempresentasikan dari hasil tugas tersebut. Nah, coba Pak Imam minta dari kelompok jenazah dulu, ya. Sholat jenazah yang akan disampaikan oleh Mbak Biana sama Mbak Bella. Silakan Mas Bella, tolong presentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat jenazah tidak ada rukun dan sujud, hanya berdiri dan takbir 4 kali. 1. Takbir pertama membaca Al-Fatihah. 2. Takbir kedua membaca sholawat. 3. Takbir ketiga membaca dalam takbir pertama Nah, ini kita semua, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita dengarkan presentasi dari kelompok sholat jenazah. Silakan dulu, bisa didengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dengarkan semua, teman kalian lagi membacakan. Ya, terima kasih atas presentasi dari kelompok sholat jenazah. Dan dengan berakhirnya presentasi dari kalian semua akan pembelajaran di hari ini, alhamdulillah sudah selesai. Marilah kita sama-sama ucapkan dengan alhamdulillah. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Gak usah malu, gak usah ragu, kalian sudah bisa menyelesaikannya, sudah tahu tata caranya. Sebelum saya tutup, Pak Imam minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembelajarannya banyak kesalahan kekurangan, banyak ucapan yang kurang sopan. Pak Imam tadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari kita tutup pembelajaran di pagi hari ini dengan pembacaan Al-Qur'an Majlis. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.